Teman-teman, pada pekan kemarin kita telah membahas tema pengenalan mikroorganisme. Pada pembahasan tersebut, kita membahas beberapa topik yang terkait dengan mikroorganisme, seperti pengertian mikroorganisme, jenis-jenis mikroorganisme, peran-peran mikroorganisme dalam kehidupan, serta bagaimana dalam Islam membahas mikroorganisme. Namun, apakah teman-teman masih ingat salah satu bentuk peran yang dapat dilakukan oleh mikroorganisme terhadap manusia? Salah satunya yaitu membantu menciptakan makanan atau minuman untuk manusia. Seperti pada pembahasan kemarin, kita telah menyebutkan beberapa makanan dan minuman yang telah kita ketahui, seperti tempe, tahu, kecap, keju, dan yogurt. Tetapi, teman-teman harus dapat mengetahui ya, bahwa di dalam Islam terdapat aturan dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai seorang muslim atau muslimah ketika hendak mengkonsumsi suatu hidangan. Nah, seperti apa ya bentuk aturannya teman-teman? Jika begitu, yuk mari kita bahas bersama-sama pada hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya semua hari ini? Insya Allah teman-teman masih dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya juga teman-teman pasti masih semangat untuk belajar. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya untuk kegiatan pembahasan materi pada hari ini. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan umat, termasuk hal-hal tentang makanan dan minuman. Namun, tahukah teman-teman bahwa terdapat aturan bagi umat Islam ketika ia ingin mengkonsumsi suatu hidangan? Nah, pada pertemuan kedua ini, insya Allah kita akan mencoba untuk membahas satu persatu apa saja aturan yang terdapat di dalam agama Islam bagi seorang muslim ataupun muslimah ketika ia ingin mengkonsumsi suatu hidangan. Mulai dari yang pertama, yaitu pengenalan jenis suatu hidangan di dalam Islam. Yang kedua, yaitu pengenalan ciri-ciri suatu hidangan yang bersifat halal dan thayyib. Kemudian yang ketiga, yaitu pengenalan adab-adab makan di dalam Islam bagi seorang muslim dan muslimah. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu pengenalan perilaku sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mulia ketika makan. Jika begitu, mari kita mulai pembahasan dari yang pertama. Di dalam Islam, hidangan terbagi dua jenis, yaitu halalan thayyiban dan juga haram. Halalan thayyiban berarti suatu hidangan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Contoh hidangan yang diperbolehkan atau halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam yaitu 1. Buah-buahan, yang kedua sayur-sayuran, yang ketiga masih banyak lainnya. Namun,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman ketika kita ingin suatu hidangan tersebut menjadi halal. Yaitu, 1. Makanan yang halal berdasarkan dari bahan-bahannya. Yang kedua, makanan yang halal berdasarkan dari cara mengolahnya atau cara memasaknya. Yang ketiga, makanan yang halal berdasarkan dari cara memperolehnya atau cara mendapatkannya. Jika teman-teman tidak memperhatikan hal-hal tersebut, maka hidangan tersebut bisa menjadi haram atau tidak diperbolehkan loh teman-teman. Dan hal ini juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Namun, apakah teman-teman telah mengetahuinya? Jika belum, maka silahkan kepada teman-teman semua untuk mempersiapkan Al-Qurannya. Jika sudah selesai untuk mempersiapkan Al-Qurannya, maka teman-teman Bapak persilahkan untuk melihat Quran Surah An-Nahl, Surah ke-16 ayat 114. Baik, jika begitu, maka kita membacanya secara bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian selanjutnya yaitu haram. Haram berarti suatu hidangan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Contoh hidangan haram atau yang tidak diperbolehkan di dalam Islam yaitu 1. Bangkai. Bangkai adalah daging hewan yang telah mati dan membusuk. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, makanan atau minuman yang dapat memabukkan manusia. Yang keenam, hewan yang diperintahkan di dalam agama untuk dibunuh ataupun dilarang. Dan yang terakhir, hewan yang berkuku tajam ataupun hewan yang memiliki taring. Hidangan haram atau yang tidak diperbolehkan tersebut merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran serta hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri suatu hidangan yang halal dan thayyib di dalam Islam antara lain 1. Zatnya atau kandungan suatu hidangan tersebut tidak diharamkan oleh aturan Islam. Yang kedua, bersifat baik. Artinya, hidangan tersebut tidak memiliki dampak yang merugikan bagi tubuh manusia. Yang ketiga, bersih, tidak tercampur najis, dan tidak menjijikan. Lalu yang keempat, diperoleh dan diolah sesuai dengan tuntunan petunjuk dalam aturan Islam. Alhamdulillah, telah sampai kita pada pembahasan tentang adab-adab makan dalam Islam bagi seorang muslim dan muslimah. Namun, sebelum kita membahasnya, Bapak harapkan teman-teman dapat menyaksikan video terlebih dahulu ya. Adab makan penuh barokah. Apa sajakah adab-adab makan yang diajarkan oleh Islam? Mengucapkan tasmiyah atau bismillah,
kemudian makan dengan tangan kanan, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Tidak makan yang ada di hadapan orang lain ketika makan dalam satu nampan. Makan dari sisi luar atau pinggir, tidak dari tengah, karena barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Kemudian, tidak makan dalam keadaan bersandar. Tidak menjelek-jelekan makanan yang tidak disukai. Makan secara bersama-sama dan tidak makan sendirian. Karena dengan makan bersama, salah satu sebab datangnya barokah dan lebih besar pahalanya. Kemudian, tidak membiarkan suapan makanan yang terjatuh. Jika ada yang terjatuh, ambillah kembali, lalu buang bagian yang kotor, dan makanlah bagian yang bersih. Jangan biarkan suapan tersebut dimakan setan. Selanjutnya, menjilati jari tangan sebelum mencuci atau mengusapnya. Karena kita tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Apakah ada pada makanan yang dimakan, yang tersisa di jari, yang di mangkoknya, atau pada suapan yang terjatuh. Kemudian memuji Allah dan berdoa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Namun cukup mengucap Alhamdulillah juga diperbolehkan. Setelah itu, mendoakan orang yang menyajikan makanan. Dan yang terakhir, mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Semoga dengan adab ini, rutinitas makan kita bukan hanya ingin menguatkan badan saja, namun bisa bernilai ibadah dan mendapatkan barokah, yaitu kebaikan yang melimpah dari sisi Allah. Wallahu waliyut taufiq. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menyaksikan video yang telah Bapak sajikan? Jika teman-teman sudah menyaksikannya, maka Bapak akan memulai untuk membahas tentang adab-adab tentang makan di dalam Islam. Maka dari itu, Bapak berharap teman-teman dapat memahami ya apa yang akan disampaikan. Jika begitu, akan Bapak mulai ya. Adab-adab tentang makan tersebut antara lain 1. Membaca basmalah atau bismillah. Ini merupakan adab yang dapat kita lakukan di segala aktivitas dalam kehidupan kita. Termasuk dalam kegiatan ketika kita ingin menyantap suatu hidangan. Nah, namun teman-teman perlu tahu ya, apabila kita sedang mengalami lupa ketika makan ataupun minum untuk membaca basmalah atau bismillah, maka ucapkanlah Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. 2. Menggunakan tangan kanan ketika ingin menyantap suatu hidangan. Ini juga termasuk salah satu adab yang dapat kita amalkan atau kita lakukan dengan mudah. Dan teman-teman perlu tahu ya, bahwa setan ketika makan dan minum, ia menggunakan tangan kirinya loh. 3. Tidak mencela suatu hidangan. Ini merupakan adab yang tidak boleh kita lupakan ya teman-teman, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela hidangan sama sekali. Jika beliau menyukainya, maka beliau menyantapnya. Namun, jika beliau tidak menyukai hidangan tersebut, maka beliau akan meninggalkannya. 4. Makan secara bersama-sama. Ini juga salah satu adab yang dapat kita lakukan di dalam keseharian kita. Dan tahukah teman-teman bahwa adab ini menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. 5. Tidak meniup hidangan yang masih panas. Ini juga merupakan adab yang tidak boleh kita lupakan ya teman-teman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meniup suatu hidangan yang masih panas. Dan tahukah teman-teman bahwa adab ini juga telah diteliti oleh para ilmuwan di dunia loh. Mengapa? Karena pada hasil penelitian tersebut, jika manusia meniup hidangan yang masih panas, lalu kita menyantapnya, maka hidangan tersebut bisa berpotensi menjadi penyakit jantung bagi manusia loh. 6.
tidak makan ataupun minum sambil bersandar. Ini merupakan adab yang dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Dan teman-teman perlu tahu ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai kondisi makan ataupun minum seperti ini. Karena hal ini mencerminkan seperti para raja non-Arab terdahulu ketika makan. 7. Tidak makan ataupun minum secara berlebihan. Ini juga termasuk adab yang tidak boleh kita lupakan ya teman-teman. Karena sesuatu hal apabila berlebihan itu juga tidak akan baik bagi kita. Termasuk ketika kita makan. Karena apabila kita menyantap suatu hidangan terlalu berlebihan, maka bisa menimbulkan rasa malas. 8. Menjilati sisa makanan yang terdapat di sela-sela jari. Ini merupakan adab yang dapat kita amalkan atau dilakukan dalam keseharian kita. Ketika makan pastinya. Nah, teman-teman perlu tahu ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan makanan yang tersisa, termasuk makanan yang tersisa di sela-sela jari beliau. Dan tentunya teman-teman dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang adab-adab makan di dalam Islam ya. Alhamdulillah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah mulai memahami tentang adab-adab makan di dalam Islam? Semoga teman-teman dapat mulai memahaminya ya. Apa yang telah Bapak sampaikan tadi tentang adab-adab makan secara ringkas. Selanjutnya, sebelum Bapak akan akhiri pembahasan materi hari ini, Bapak akan bercerita sedikit tentang salah satu kebiasaan yang mulia dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Apakah teman-teman di sini telah mengenal salah satu sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan kecerdasannya dalam meriwayatkan hadis, dan juga beliau ini merupakan anak laki-laki dari sahabat yang paling setia untuk mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana? Apakah teman-teman telah mengenal ciri-ciri dari beliau? Jika belum mengetahuinya, maka Bapak akan sampaikan ya. Nama beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, atau yang biasanya dipanggil dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Nafi', yaitu budak milik dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang telah dimerdekakan, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak akan makan kecuali telah didatangkan orang miskin. Kemudian beliau makan bersamanya. Hal ini dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk mengikuti hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, hendaklah kalian makan bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah. Ini merupakan salah satu bentuk sikap dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang begitu semangat sekali dalam melaksanakan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh perilaku yang begitu mulia ya teman-teman. Alhamdulillah, tidak terasa ya kegiatan pada pembahasan materi hari ini telah berakhir. Insya Allah, semoga teman-teman dapat mudah dipahami pembahasan materi yang telah Bapak sampaikan,
Dan pastinya semoga dapat menjadi manfaat ya untuk teman-teman. Sekiranya hanya itu dari Bapak pada hari ini, Bapak ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.